وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Asatidzah ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita semuanya, termasuk pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini untuk melanjutkan kajian kita terhadap Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan kita sampai pada poin yang ke 44 ya. Sekarang yang 45. Sekarang 44. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wala ba'sa bi sholati fi sarawil. Ya. Nomornya beda, Ustaz. Nomornya beda mungkin. Kalau di kitab mah masih ini 4. Di kitab mah 52. Kalau di kitab beda. Beda ini beda nomor. Beda nomornya. Sarawil sudah kan? 53. Apa bunyinya itu berarti? Wal fikratu billahi billah. Wal fikratu billahi billah. Ya, baik. Qala al-mu'allif wal fikratu billahi billah. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fil khalqi wa tafakkaru billah. Fa inal fikra fil rabbi taqdahu asyakka fil qalbi. Ya, beliau sampaikan bahwa jadi memikirkan, merenungkan tentang Allah, tentang zatnya adalah bid'ah. Karena Rasulullah SAW bersabda, merenunglah, berfikirlah tentang makhluk, jangan berfikir tentang Allah Ta'ala. Karena memikirkan tentang Allah Ta'ala itu, memikirkan Allah Ta'ala itu bisa menjadikan, membuat celah atau memunculkan keraguan di dalam hati. Ya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Perlu diperhatikan di sini, ya, supaya jangan sampai salah paham. Tidak ada kebutuhan hati yang lebih mendesak dan lebih bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat seseorang melebihi ma'rifatullah. Ya, melebihi ma'rifatullah. Oleh karena itu, Al-Quran, kitab yang menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia, itu didominasi dengan informasi tentang Allah SWT. Praktis tidak ada perintah maupun larangan, dan ada informasi kecuali apa? Ada didahului dengan informasi tentang Allah, atau ditutup dengan informasi tentang Allah, atau diselingi informasi tentang Allah SWT. Karena ya, semua tata kehidupan manusia itu dari bangun tidur sampai tidur kembali sepanjang hayatnya itu harus terkait dengan Allah Ta'ala, ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Dan Allah adalah zat yang sangat suka untuk dikenali dan mewajibkan hamba untuk mengenal Allah Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sebagainya. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu memerintahkan kepada kita untuk mengenalnya.
ma'ani dari asma dan sifat Allah Ta'ala, baik secara tadammun atau secara mutabaqah, secara tadammun maupun secara iltizam. Apa kandungan di setiap asma dan sifat Allah Ta'ala, mana sifat yang terkandung dalamnya, baik yang bisa dipetik secara langsung dari informasi tersebut, atau kemudian ya totalitasnya, atau kemudian sebagiannya, atau kemudian makna yang merupakan konsekuensinya. Nah, yang tidak boleh berpikir tentang Allah itu adalah kaifiatasnya dan kaifiasi sifatnya. Maka ketika kita mendapatkan informasi tentang Allah Ta'ala, jangan kemudian berpikir seperti apa ya bentuknya ya. Kalau begini-begini terus gimana? Ya, itu. Adapun kemudian mengenal asma dan sifatnya, itulah ilmu yang paling agung ala itlaq, karena sabrul ilmi bisabil maklum. Kemudian sebuah ilmu itu tergantung kemudian objek yang di ilmu, dan tidak ada objek ilmu yang lebih agung, lebih mudah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa saya tegaskan di sini? Karena ada kesalahan pada sebagian kaum muslimin, ya. Jadi menghindari berbicara tentang asma dan sifat dengan alasan apa? Ya, tafakkur fi khalqillah fil khalq wa tafakkaru fillah. Ya, jangan berpikir tentang Allah Ta'ala atau tentang zatnya. Ya, maka apa kata Syekh Al-Fauzan? Yajib 'alal muslim an tajtaniba at-tafakkura fi dzatillah wa tafakkur fi kaifiyati asma'i wa sifati wa af'alihi. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk menjadi berpikir, merenung tentang zat Allah Ta'ala, tentang kaifiyahnya, kaifiyah Ta'ala, atau kaifiyah dari asma dan sifat Allah, setelah kaifiyah dari perbuatan Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud. Bukan apa? Bukan menghindari berpikir tentang Allahnya, enggak mengenal Allah Ta'ala, enggak mencari tahu tentang Rabbnya. Mestinya cari tahu apa saja yang dimiliki dari Allah Ta'ala, dari asma dan sifat, dan apa saja yang diperbuat oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan bertanya lima wa kaifa, soal perbuatan Allah Ta'ala. Ngapain Allah begini, ngapain Allah begitu. Tapi untuk diimani. Ya, dan setiap informasi tentang Allah Ta'ala itu ada rububiyah tersendiri. Ya, ma'rifatullah itu mendatangkan rububiyah kepada Allah Ta'ala. Maka a'budun nas lillah a'rafu billah. Orang yang paling mengabdi kepada Allah adalah orang yang paling kenal tentang Allah SWT. Dan Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling kenal tentang Allah Ta'ala. Maka beliau adalah ya paling mengabdi kepada Allah Ta'ala. Ya, sebab kalau kemudian beliau sampaikan ilahnya, kalau kemudian merenungkan tentang dari sisi apa, kaifiyah zatnya seperti apa, juga sifat-sifatnya seperti apa, kemudian mengapa Allah lakukan ini, Allah lakukan ini, kenapa Allah tidak lakukan ini dan sebagainya, itu nanti akan apa? Akan berdampak apa? Menghasilkan keraguan di dalam hati. Coba misalnya kita mendapatkan informasi bahwa kemudian Allah istiwa di atas ars. Kok Allah istiwa, terus gimana istiwanya? Bukankah ars itu makhluk? Kalau istiwa di atas terus gimana? Jangan-jangan ini informasinya perlu jadinya apa? Bisa. Ya. Apalagi informasi yang turun mengenai dasar dunia. Allah turun ke langit dunia. Inna yang potensial al-akhir. Ketika malam tinggal sepertiga yang terakhir. Dunia, langit dunia beda-beda satu ini. Terus gimana turunnya? Terus, ya, itu yang dimaksudkan. Jadi mempertanyakan perbuatan Allah Ta'ala, sesuatu yang kita tidak jangkau. Tetapi untuk memahami Allah turun, semua orang paham. Apa itu turun? Ya, apa itu Allah meninggi di atas ars? Semua paham. Tetapi yang di luar kemampuan makhluk adalah
kebahagiaan dan juga ya kesempurnaan dari apa yang diperbuat oleh Allah seperti apa wujud senyatanya. Nah itu yang dilarang untuk kita berpikir, karena kalau itu dibiarkan, dibebaskan kita berpikir seperti di alam pikiran kita mengembara kemana dia suka, maka nanti endingnya apa? Ragu. Sebagaimana itu telah dialami oleh mereka ulul kalam. Dan ulul kalam yang paling top ya di masanya, dan mungkin sampai sekarang belum ada yang bisa mengalahkan, ya Al-Razi. Dan apa akhirnya ending ke depan Al-Razi? Ya keraguan. Dia merasa tidak dapat apa-apa selama belajarnya selama ini, ketika berbicara dengan Allah Ta'ala dengan menggunakan metodologi filsafat yang modalnya berpikir semata. Kan dia punya landasan filsafat itu. Landasnya apa? Kemampuan mengolah pikir. Yang kemudian anehnya orangnya ada mensal, kemudian orang hari apa? Mengikuti jalurnya. Ya memang dia nggak akan mensal kecuali nanti setingkat, kalau kemudian dia sampai setingkat apa? Al-Razi, selama dia nggak setingkat Al-Razi, kalau Allah nggak syukur dengan rahmatnya ya dia nggak akan merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Razi. Ya. Jadi itu ikhwafun rahimani wa rahmatullah. Maka yang terlarang tafakkur billah la fi dzatillah wa tafakkur fi kaifiyati asma'i wa sifati wa af'alihi. Maka la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak tanya apa yang dia berbuat, tapi mereka yang akan ditanya, mereka yang akan diminta pertanggung jawaban. Allah memang tidak diminta pertanggung jawaban. Allah memang jelas bijaksana. Ya, tetapi perintah dari Nabi adalah tafakkar fil khalq. Ya, berpikir tentang makhluk-makhluk Allah Ta'ala, ayat-ayat kauniyah yang itu akan menunjukkan kepada kita tentang kebenaran asma dan sifat Allah Ta'ala. Jadi apabila seseorang itu belajar tentang asma dan sifat dengan benar, lalu kemudian dia memperhatikan apa yang Allah ciptakan di kaun ini, maka itu membantu untuk apa? Membantu untuk kemudian menanamkan dan menguatkan apa yang dia pahami tentang apa? Tentang asma dan sifat Allah Ta'ala. Atau terkadang dibalik, seseorang ketika memperhatikan makhluk-makhluk Allah Ta'ala, maka dia akan menemukan tentang kemahabesaran dan kemahakuasaan Ta'ala. Tetapi ya, apa yang dia kenal tentang Allah Ta'ala melalui merenungkan ciptaannya itu ya dengan kemampuan yang terbatas. Karena di sana ada perkara tentang Allah Ta'ala yang tidak bisa dijangkau dengan apa? Dengan cara merenung terkait dengan memperhatikan asma dan sifat. Untuk kemudian melahirkan keimanan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berilmu, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Penyayang dan sebagainya, ya itu bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan tafakur pada ayat-ayat kauniyah Allah Ta'ala. Tetapi di sana banyak hal yang kita tidak bisa temukan kecuali dengan tafakur pada apa? Kepada ayat-ayat syariah. Yang dominasi ayat-ayat syariah adalah menginformasikan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan rahimani wa rahmatullah harus menjadi keyakinan kita semuanya bahwa ketika Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Alkitabnya tentang asma dan sifatnya dan apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala itu mendominasi, maka itu menunjukkan bahwa itu kebutuhan yang lebih besar daripada kebutuhan seorang untuk mengenal apa yang harus diperbuat untuk Allah Ta'ala berupa ragam ibadah yang zahirah. Sekali lagi, karena ma'rifatullah itu mau nggak mau melahirkan apa? Ubudiyah qalbiyah,
setelah pembenaran iman, pembenaran yang sebenarnya ketundukan, lalu menghasilkan amal hati. Mau nggak mau itu la mahala. Apabila seseorang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Adapun amal zahir itu jumlahnya sedikit, karena kita punya keterbatasan. Al-ibadah hukumnya al-ibadat, hukum asalnya apa? Haram. Jadi kita nggak bisa melakukan apa yang dalam bentuk ibadah yang ritual, yang makdo, tanpa ada apanya. Dan itu menunjukkan apa? Bahwa ibadah makdo dalam arti amaliyah itu jumlahnya sangat sedikit. Yang wajib cuma apa coba? Yang wajib, sholat, puasa, zakat, haji. Yang itu siapa yang lihatnya? Yang wajib. Korban kalau kemudian mengambil pendapat yang wajib. Itu yang. Tapi ibadah hati, amalia hati itu kan mengikuti. Ya. Ketika kita mengenal Allah bernama Al-Hakim yang berarti Maha Bijaksana, berarti kan itu akan berdampak apapun yang terjadi pada alam semesta atau pada diri kita maupun yang lainnya itu atas kebijaksanaan Allah. Maka husnudzon kepada Allah, tidak husnul untuk menahan diri dari suudzon, mewujudkan husnudzon. Kemudian kalau terjadi pada kita berupa musibah apa? Bersabar. Itu sudah sebijaksana. Enggak ada yang lebih bijaksana daripada Allah. Dan demikian seterusnya. Ketika mendapatkan informasi bahwa Allah Ta'ala telah akan dilihat pada hari kiamat, maka apa? Masyarakat rindu itu ibadah. Rindu berjumpa dengan Allah ibadah. Ada enggak amalan yang wajibnya dari rindu itu? Ritual bentuk khususnya. Ya. Dan itu menghasilkan berbagai macam amalan dari yang sunnah-sunnah. Apa yang begini? Ya saya karena ini demi supaya saya bisa ketemu dengan Allah Ta'ala. Saya ingin bertemu dengan Allah dalam saya terdekat dengan Allah Ta'ala. Jadi amal qulub itu akan menghasilkan amal zahir, ibadah yang lebih dari kadar yang apa? Yang wajib. Mau nggak mau itu. Seseorang yang beriman Allah seperti 3 malam terakhir turun dan menawarkan, man yaduni fastajibalah, man yas'aluni fa'utiyah, man yas'aluni fa'durlah. Siapa yang beribadah kepada aku, terima. Siapa yang minta kepada aku, beri. Siapa yang mohon ampun aku, ampuni, kata Allah ketika turun. Kan memotivasi. Itu jauh lebih termotivasi dari yang mendengar bahwa sebaik-baik sholat setelah wajib adalah sholat malam. Mana yang lebih memotivasi? Ketika kemudian beriman Allah turun untuk kepentingan ini, bisa Allah sampai turun kemudian menunjukkan betapa perhatian sangat besar. Maka ada apa? Ada rasa penyesalan, ada rasa aduh sayang banget ya. Kok nggak sempat apa? Nggak sempat minta kepada Allah pada semalam mau turun. Itu tidak dirasakan kalau kemudian dia hanya semata-mata apa? Beriman kalau sholat yang terbaik setelah sholat fardu adalah sholat malam. Rasanya beda. Ada rasa yang tidak dimiliki dan lain sebagainya. Dari ubudiyah yang dihasilkan buah dari
warahmatullah. Sekali lagi bahwa larangan Nabi dari wala tafakkar fillah itu bukan berarti kita buta dari mengenal Allah Ta'ala. Karena buktinya Al-Quran adalah apa? Informasi sekian banyak tentang Allah Ta'ala. Kalau padahal Al-Quran itu fungsinya apa? Afala yadadat baru Al-Quran an ala qulubin yadat baru ayat. Al-Quran turunkan untuk ditadaburi. Sangat tidak klop, sangat tidak sinkron ketika isinya tentang informasi Allah, lalu kemudian ayat-ayat tentang Allah gak usah diapa? Gak usah diperhatikan, gak usah tadaburi. Berarti dominasi Al-Quran adalah sia-sia dong. Karena diturunkan itu tadaburi untuk direnungkan, untuk dipahami, diperhatikan. Ya. Di samping Allah memerintahkan kepada kita apa? Ya, mentadaburi ayat-ayat kauni al-ta'ala. Wa fi anfusikum afalatum sirun. Kemudian dalam surat Al-Ghasyiyah Allah memerintahkan kepada kita untuk merenungkan tentang langit, tentang bumi, dan lain sebagainya. Nah, mengapa tentang Allah Ta'ala datnya dan kaifiahnya itu tidak diperintahkan, bahkan dilarang? Karena betapapun kita merenungkannya dan memikirkannya, nggak akan ketemu. Di samping itu perbuatan sia-sia itu membahayakan karena hasilnya nanti akan ragu, akhir ujung-ujungnya ragu, setelah ragu kemudian mengingkari. Itu masalahnya. Karena keraguan kan tahapan menjelang pengingkaran. Maka sebagaimana Al-Qur'an wala yuhituna bi ilman. Ya, ilmu manusia nggak akan mungkin meliputi Allah Ta'ala. Allah nggak bisa diliputi dengan ilmu. Keilmuan manusia nggak mungkin bisa meliputi Allah Ta'ala secara utuh, termasuk meliputi tentang kaifiah Allah Ta'ala. Sebagaimana juga mata makhluk nggak akan bisa menjangkau Allah seutuhnya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Jadi secara pandangan mata manusia nggak bisa melihat Allah Ta'ala seutuhnya. Sebagaimana ketika orang berusaha untuk mengilmui Allah Ta'ala, nggak mungkin Allah diilmui seutuhnya. Hanya sebatas saja. Wa ma'utitu min ilmi illa qalila. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Hanya sebatas yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Keilmuan tentang Allah Ta'ala. Sebagaimana juga nanti ketika mendapatkan kenikmatan Allah Ta'ala juga hanya sebatas yang dikehendaki oleh Allah dari zat Allah yang bisa disaksikan sesuai dengan tingkat kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Sama-sama yang terbesar, maka tentu yang paling besar dan yang paling tinggi surganya. Sama-sama melihat Allah nikmat yang terbesar bagi ahli jannah, maka yang paling besar nikmat melihat Allah Ta'ala adalah yang surganya paling tinggi. Ya. Selanjutnya, qala al-mu'allif rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa'lam annal hawam was-siba wad-dawa wa nahad dzat wad-dubab wan namal kula ma'mura wa la ya'lamu syai'an illa billahi ta'ala. Ya,
ya. Mereka diperintah dan mereka melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Mereka tidak durhaka kepada Allah Ta'ala. Tetapi tidaklah hamba mengetahui dari sesuatu pun dari apa yang mereka kerjakan atau mereka perbuat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Ya, jadi Imam Rahimani wa rahimahullah bahwa seluruh makhluk itu kan dalam aturan Allah Ta'ala, dalam kekuasaan Allah Ta'ala, dari mulai penciptanya, pembersihannya, dan pengelolaannya. Itu semua adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Allah khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Fama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dan semuanya berjalan atas pengelolaan Allah Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang mengelola semua alam. Al-alam adalah masyaallah, semua yang selain Allah Ta'ala. Dan semuanya berjalan atas ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kullu yajril ajri musamma. Semuanya berjalan sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ini seluruh makhluk Allah Ta'ala. Nah kemudian mereka tidak akan mengtes sesuatu pun ya. Jadi ilmu yang mereka miliki apapun juga itu mereka nggak akan miliki tanpa dikehendaki oleh Allah SWT, tanpa dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Artinya semuanya ilmu dari Allah Ta'ala dan itu sedikit sesuai dengan yang diilmui Allah Ta'ala. Pada wala yuhituna bisyai'in min ilmi illa bima syaa. Dan mereka tidaklah meliputi ilmu tentang Allah atau ilmu yang diilmui oleh Allah Ta'ala kecuali apa yang Allah kehendaki. Itu wala yuhituna bisyai'in min ilmi. Itu bisa ilmu tentang Allah atau ilmunya Allah Ta'ala. Dan tentunya ilmu tentang Allah adalah bagian dari ilmunya Allah Ta'ala. Nah kita semua tidaklah bisa mengetahui dari ilmunya Allah Ta'ala kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka pada perkataan mu'alif di situ yaitu wala ya'lamu syai'an illa bi'idznillah ta'ala, itu izinnya adalah izin kauni. Yang izin kauni itu maknanya sama dengan masih ada kehendak. Sama wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Jadi izin di sini yang semakna dengan masyiah. Karena izin itu terbagi dua, ada izin kauni, ada izin syar'i. Sebagaimana irodah ada dua, ada irodah kauniyah, ada irodah syar'iyah. Sebagaimana hukum ada dua, ada hukum kauniyah, ada hukum syar'i. Sebagaimana qada ada dua, ada qada kauni, ada qada syar'i. Sebagaimana kitab ada dua, ada kitabah kauniyah, ada kitabah syar'iyah. Itu maknanya sama saja. Kalau kemudian kita paham irodah kauniyah dan irodah syar'iyah, maka itu akan memudahkan bagi kita untuk memahami tentang tadi izin kauni, izin syar'i, qada kauni, qada syar'i, tahrim kauni, tahrim syar'i. Ingat pembagian irodah? Ingat? Pusatnya dulu Ustaz. Irodah kauni dan irodah
saya ingat, lah itu harus dipegang sampai mati, nggak boleh lupa sampai mati. Blank? Nggak ada yang ingat? Ya, karena kalau lupa, mohon sekarang saya ulangi dan itu mengikuti perjalanan hidup kita ya. Kalau ilmu yang kita miliki itu mengikuti perjalanan hidup kita kan nggak lupa. Yang lupa adalah ilmu amalan yang zahir, yang nggak diamalkan kan lupa. Dikir kalau nggak diamalkan lupa kan. Ya. Nah, ilmu akidah itu kan ilmu yang menyertai kehidupan kita. Maka kemanapun pergi itu menyertai kehidupan kita. Sehingga otomatis. Ya. Lupa atau belum diajarin? Ya, coba saya pancing ya. Nanti saya pancing awalnya, kemudian ingat ya selanjutnya. Bahwa kan kayaknya belum lama saya bahas ini. Teskan juga kan? Sudah kan diteskan kan? Iya, belum pasti sudah sekali pekerjaan. Ya, saya hanya pernah teskan Abu Bakar. Nah, iya kan? Alhamdulillah lah itu mah. Ya, itu maksudnya itu. Ya. Maksudnya itu. Ya, kalau kemudian antum lupakan tuh, ya di antum masalahnya. Kalau kauni pasti terjadi. Ya. Kalau masih belum tentu. Kalau masih kawan itu masih Gus. Iroda syariah belum tentu. Ya, kalau iroda kawan itu melogiknya dengan masih sama dengan masih. Itu identiknya rito. Ya. Kalau kauni belum tentu. Ya, bisa itu bisa tidak juga. Jadi betul bintoi. Tuh. Ya, jadi itu sedikit. Ya, tadi kan karena saya soal kawasan di sini menyinggung, maka saya singgung tentang ide yang dimaksud ide kawan yang pasti terjadi. Kalau ide syariah misalnya, annau syurakau syara'u lahum ad-din ma lam ya'dan billah. Apakah mereka punya sekutu yang mereka jadikan sekutu untuk Allah Ta'ala, yang mensyariatkan bagi mereka agama, sesuatu yang Allah sudah izinkan, maksudnya misalnya izin syar'i, itu mengadakan dalam ajaran agama, Allah sudah beri izin syar'i. Kalau terjadinya mereka mensyariatkan agama tetap dengan izin Allah, izin kaum, karena tidak akan mungkin seorang berbuat bid'ah tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, mereka diperintahkan, maka mereka beribadah kepada Allah. Di mana ayatnya Ustaz Abu Zaid, walakin la tafqahuna tasbihahum. Ayat depannya wa in syai'illa yusabbihuna bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih memuji Allah Ta'ala, mensucikan Allah, memuji Allah Ta'ala. Tetapi kalian nggak paham tasbihnya mereka gimana. Maka Nabi pernah mendengar tasbihnya Pak Asok di antara mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendengar tasbihnya Asok, tasbihnya To'am, ya, bertasbih didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya adalah mereka
beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Termasuk apa? Kilatan bertasbih, bisa berwaktu bihamdih. Kilat, guntur itu bertasbih dan memuji Allah Ta'ala. Dengan memuji Allah Ta'ala, bertasbih dan memuji Allah Ta'ala. Semuanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan mereka tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala baik dengan lisanul maqal maupun lisanul hal. Artinya terdengar tasbihnya mereka. Kalau seandainya diberi kemampuan untuk mendengar, kayak Nabi pernah diperdengarkan. Dan juga secara kaul, secara kondisi mereka itu menunjukkan kemasucian Allah. Maka kita semua makhluk itu ditinjau dari sisi datnya, kondisi dat atau lisanul hal, itulah makhluk yang bertasbih karena menunjukkan kemasucian Allah Ta'ala. Tetapi yang betul-betul bertasbih secara syar'i, tasbih syar'an, itu adalah apa? Yang beriman. Orang kafir nggak mau bertasbih dengan lisan mereka. Orang beriman yang bertasbih dengan lisan mereka. Tetapi seluruh makhluk baik yang mukmin maupun yang kafir itu bertasbih dengan apanya? Dengan lisanul hal. Ya, bahwa kondisi mereka itu menunjukkan tentang kemahasucian Allah dan keterpujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wafi kulli ayat adulu al-anwa. Maka maksud ayat Allah karena menunjukkan tentang kemahagunan Allah Ta'ala dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian qala mu'allif rahimahullah wal imanu bi anna Allah Ta'ala qad alima ma kana min awwalid dahri wa ma lam yakun wa ma huwa kain ahsahu wa atahu addan wa man qala inna la ya'lamu illa ma kana wa ma huwa kain faqad kafara billahi al-'azim. Ya, mu'allif menyampaikan beriman bahwasanya Allah Ta'ala adalah telah mengetahui apa yang telah terjadi dari awal masanya, dari awal masa, dan apa yang akan terjadi dan apa yang dia sekarang terjadi. Allah telah menghitungnya dengan sebenar-benarnya. Dan barang siapa mengatakan Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi dan apa yang sedang terjadi, maka dia telah kafir kepada Allah lalu. Ya, nah di sini mu'allif rahimahullah menegaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang cakupan ilmu Allah Ta'ala. Kenapa masih ditegaskan? Kan bukankah itu hal yang memang sudah biasa sewajarnya, namanya Allah yang masih tahu segala sesuatu dari sebelum adanya. Masa Allah Rabb samawati wal ardh kemudian apa? Gak tahu. Tapi masalahnya ada kenyataannya gimana? Masalahnya ada kenyataannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengingkari kemahatauan Allah Ta'ala, bahwa Allah tahunya itu setelah terjadi atau hal yang sedang terjadi. Bahkan itu termasuk bid'ah yang awal-awal muncul di tengah umat ini, karena munculnya sejak masih di masa sahabat. Beberapa sahabat sempat menjumpai bid'ah ini. Itu bid'ah qadariyah ekstrim, qadar ufat, dan qadariyah awal kemunculannya qadariyah ekstrim yang menafikan ilmu Allah Ta'ala. Itu qadariyah ekstrim. Dengan tokohnya apa? Ma'bad al-Juhani, Al-Ghilani, Ajam Siki, sebagai tokoh dari ini qadariyah ekstrim.
sekarang sudah mengarah kepada diambil Mu'tazilah kan yang moderatnya. Dan dulu Syiah Rafidhah itu yang tadi yang ekstrim. Kemudian di sini ikut yang Mu'tazilah. Ya. Maka kan ada dalam akidah apa namanya? Syiah Rafidhah kan ada akidah bada. Ya, nampak bagi Allah Ta'ala. Bukankah jadi pujian-pujian Allah Ta'ala atau Rasulnya kepada para sahabat Nabi SAW itulah ya, ketika waktu itu memang mereka orang beriman dan bertakwa, dan Allah nggak tahu kalau pada akhirnya mereka akan murtad. Itu akidah apa? Ya, akidah ini. Ya, karena akidah bada ini. Jadi Allah baru tahu setelah kan jadi atas hal yang sedang terjadi, ataupun sebelumnya Allah nggak tahu. Maka tadi Allah nggak tahu bahwasanya Abu Bakar, Umar, dan para sahabat umum itu nantinya murtad. Maka Nabi memuji, kan? Nabi yang wafat mereka murtad. Ya. Allah baru tahu ketika setelah Nabi yang wafat mereka murtad. Itu akidah ini. Dan ini kan asli kalau orang yang nggak belajar agama, ya, nggak belajar bid'ah dan nggak belajar agama pun juga, ketika dia tahu punya roh, pasti dia punya keyakinan bahwa rohnya tahu segala sesuatu. Itu fitrah manusia tentang ilmu. Hatta pengingkar sifat Jahmiyah tetap kalau Allah tahu tapi nggak ada sifat ilmu yang melekat pada apa? Jadi mengilmui dengan zatnya. Dialah kalau kemudian kita membahas akidah mereka, akidah yang nggak sesuai dengan fitrah, nggak sesuai dengan logika yang sehat, kita suruh apa? Suruh mikirkan. Maka wajar kalau kemudian hasilnya cuma apa? Ya liar. Itu kan dialami oleh tokoh-tokoh mereka. Kalau yang sekarang belum liar karena apa? Masih cetek. Adapun akidah Usman zaman nggak akan membuat orang itu apa? Ya. Maka dulu kan dikenal kan jangan belajar filsafat, maksudnya akidah kan. Jangan belajar tasawuf, maksudnya akidah kan. Nanti gila. Iya modelnya kayak gitu akidahnya gimana gak gila. Kalau akidahnya Alkitab Sunnah al-Fahmi Syarussolehnya gak akan gila, justru makin kemudian jadi orang sempurna. Jadi sangat ma'ruf. Nah kan ada apa? Nanti karena belajar kitab tidak kemudian maka kemudian apa? Gila. Ya iyalah. Tulisnya filsafat. Dia itu hanya orang high class. Yang kuat ininya. Kuat otaknya kemudian otak-atik. Ya kalau otaknya biasa-biasa konslet. Putih jaringannya susah. Gila itu. Bakal. Ya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, alhamdulillah kemudian ada generasi yang berikutnya yang nyari. Akhirnya jadilah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, itu silakan baca, nggak apa-apa. Ya, itu sudah Pak. Sudah disaring. Satu lagi. Ya. Itu kalau belajar itu ya, sangat bermanfaat untuk belajar Tazkiyatun Nufus dari Mukhtasar Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya. Itu pun itu
dari sisi hadis-hadisnya sudah, kalamnya sudah disaring lah. Ya, maka siapa yang tidak begini keyakinannya, kafir dia kepada Allah Ta'ala. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menyarankan kepada kita, kalau ketemu Qadariyah dari Mu'tazilah atau yang sepaham dalam mereka, nadrum fil ilm, in aqalu khusyum, nadrum fil ilm in aqalu khusyum, in anqalu kafaru in aqalu khusyum. Hebat mereka, ajak kerja mereka, pertanyakan kepada mereka tentang ilmu, maksudnya tentang ilmu Allah Ta'ala. Kalau tahu nggak? Ya, ilmu Allah itu mencakup awal yang tidak bermula sampai akhir yang tidak ada endingnya enggak. Kalau dia menggali, enggak, kafir. Ya. Kalau kemudian, oh tahu, ya sudah, berarti kalau set. Artinya Allah menakdirkan itu apa? Atas dasar apa yang sudah ilmunya, apa yang terjadi. Allah menakdirkan, menghendaki, menciptakan. Itu sudah dikatakan oleh Allah Ta'ala. Tinggal dikehendaki, lalu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya, itu Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi jelas maka Qadariyah nufat, Qadariyah dulu kufar mereka. Maka kata Ibnu Umar, akhbirhum anni bahwa umum kurang. Sampaikan kepada mereka, aku berlapis mereka dan mereka berlapis diri aku kata yuk menunggu sama mereka beriman kepada aku. Sudah tidak ada hubungan, kufar mereka, tidak ada ikatan cinta antara Ibnu Umar dengan mereka. Ya. Ini terkait dengan poin yang ke-55. Boleh bertanya Ustaz? Silakan. Tentang Saya buka pertanyaan sebelum terangkan pada yang berikutnya. tasbih hewan-hewan. Ya. Sebagian hewan itu dilarang dibunuh dengan alasan karena hewan itu bertasbih. Seperti diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, Nabi melarang qatla arba'in mina dawab, di antaranya namlah, naklah, hudhud dan sor. Tapi di yang lainnya juga Nabi membolehkan, bahkan menyuruh umatnya untuk membunuh hewan baik ketika ihram ataupun ketika bukan ihram, diantaranya ular. Karena kan hewan-hewan itu bertasbih. Kalau alasannya bertasbih, kenapa ini dilarang? Ya, kalau begitu adalah pertanyaannya maksudnya 5 wa kaifa. Ya, jadi itu maksudnya ke situ. Jadi di sini ujian bagi umat manusia. Kalau melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu dan nggak bisa dibiasakan antara yang diperintahkan dengan yang dilarang secara umum. Ada pun kemudian kadang kita dapatkan hikmahnya itu adalah ya anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kan ada misalnya cicak dulu, karena dulu memang cicak yang sekarang itu bantu niup. Kan cicak yang dulu kan, kalaupun misalnya bukan cicak yang dulu, bukan cicak yang sekarang. Ada dosa turunan di kewan. Ya, tapi karena itu perintahnya ya. Ya. Coba kalau kemudian kita mengalami nama kebat, akhirnya apa? Ya kan, kemudian ini jangan nabinya yang keliru, malah nabinya yang keliru kan? Akhirnya menolak informasi dari nabi karena tadi yang logis, yang bisa diterima secara logika misalnya. Ya, jadi seandainya pun kemudian itu ada jawabannya,
saya nggak tahu orang Islam, tetapi pada intinya bahwasanya kita, nah ini yang nggak diterima oleh akhlaniun, bahwasanya mereka kalau mau taat, mau patuh, mesti apa? Tahu apanya? Apa hikmahnya? Apa alasannya? Ya kemudian semena-mena gitu loh sama hewan dong. Ya kenapa dia harus dibunuh? Harus tahu dong alasannya. Kenapa dia nggak boleh dibunuh? Ya, atau sama kalau harus dibunuh kenapa harus diciptakan? Ya enggak? Kan gitu hasilnya. Kalau diciptakan kemudian dibunuh, kenapa harus diciptakan? Diciptakannya nggak usah dibunuh gitu. Diciptakan tapi terus dibilang bunuh. Kan bener aja, kan begitu. Kalau apa? Kalau kemudian kita mempertanyakan terkait dengan apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala, maka itu bagian dari tadi yang tidak dipertanyakan. Lagi salamaya Allahum termasuk dalam syarat Allah. Adapun kemudian seandainya pada syarat Ta'ala, pada hikmah-hikmahnya dari syarat Allah itu ada yang bisa kita dapatkan, maka itu adalah amal sangat juga berfaedah. Tapi demi menenteramkan, bukan untuk menerima atau tidaknya. Fungsinya apa? Untuk apalah tu'min qala bal waqi walakin liyatma'inna qalbi. Apakah kamu nggak percaya, nggak beriman? Beriman. Tapi untuk apa? Untuk lebih menenteramkan. Itu fungsinya. Ya. Nah, secara umum kita bertanya begitu, kalau ada pertanyaan, maka hikmahnya ada apakah hikmah? Nah, kemudian yang ini dibunuh, yang ini ada kan di sana yang bisa kita cari hikmahnya. Ya, dan kalau ini saya nggak tahu untuk alam bisa. Nah, ada yang lain? Ada beda nggak antara tafakur tadabbur? Sama aja. Kalau ini kan sebagian makhluk kadang tasbihnya bisa didengar oleh Cuma mungkin bisa jadi kalau tafakur itu, kalau tadabbur itu apa namanya? Tapi sama saya tafakur itu sama aja. Ya, lihatnya baru ayat yang sama. Jadi secara umum itu ya kalaupun nggak sama persis, berarti itu mana? sebagian makhluk itu kadang tasbihnya diperdengarkan kepada sebagian nabi. Ya. Mungkin nggak diperdengarkan kepada selain nabi. Nah, kalau ada yang mengklaim terutama dari kalangan ahli fikih dan sufi, apa itu hakiki atau sekadar halusinasi? Kalau kemudian lihat orangnya, kalau min hasil al-imkaniyah, min hasil imkaniyah memungkinkan, kalau mendaki ya bisa saja, kalau Allah mendaki bisa saja, karena mukjizat itu kan apa? Min bimni khariqul ada, keajaiban dan luar biasa. Untuk di zaman Nabi, maka itu tidak akan ada yang bisa menyamai selain, tidak ada, karena itu sudah ditahan dia. Ada faedah tantangan, maka tidak akan ada yang bisa mendapatkan sesuatu yang sama dari keajaiban luar biasa dengan yang disampaikan oleh Nabi SAW, muncul dari Nabi SAW. Nah, apakah kemudian jenis-jenis di antara jenis itu mutlak tidak akan terjadi pada yang lainnya, walaupun setelah wafatnya Nabi SAW dan terjadi pada umat Nabi, atau kemudian ada di sana jenis-jenis yang memungkinkan. Ya. Nah, untuk ini secara kasusnya pola musab, tetapi secara kaidahnya tinggal yang mengklaim aja. Kalau yang mengklaim adalah dia al-mu'min at-taqi, ma'ruf. Dia sebagai orang mukmin dan takwa yang tidak mungkin orang sekali dia dusta. Ya, maka ya bukan hal yang masalah. Sebagian berjalan di atas air kan tidak masalah. Nah, ada orang mengklaim saya bisa berjalan di atas air, tidak masalah. Permasalahannya apa? Siapa kamu itu aja. Ya. Kalau kemudian kamunya nggak pernah amalannya bid'ah, bahkan syirik, ya saya bisa juga, tapi itu apa?
setan. Dipungut. Bukan kemampuan mandiri tapi apa? Sulap. Hanya digendong sama setan, kan setannya nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma dia aja berjalan di atas air. Yang tapi digendong setan, di bawah setan. Tahu-tahu dia terbang naik sapi, naik sapi naik apa? Naik sapu, naik sapu. Ya no problem. Ya kalau itu dengan reality gimana? Memang kita aja dia terbang naik sapu kok. Tapi masalahnya sekarang kamu, kalau kamu adalah mukmin sunni, bertakwa sunni, ya berarti itu karomah. Kalau kamu ya syirik bid'ah menjadi kegiatan itu apa? Berarti sama setan yang gendong. Setan bisa terbang. Ya, jadi itu aja. Jadi tinggal siapa kamu aja. Maka ya, kalau kemudian ada klaim seperti itu dan itu orang yang mukmin takwa, masalah yang biasanya kan yang halu-halu yang klaim itu. Ya, jangankan Rasulullah ada keluar dari kuburnya kemudian yang lututnya. Biasanya makomnya langsung meloket. Iya, dan masalah pengikutnya itu apa? Bergeming kan? Mau dia apa-apa kan tetap aja bergeming kan? Ya, kamu nggak paham sih. Ya, dasar wahaboy, dasar wahaboy. Paling gitu ya, karena jadi tidak mati rasa syariat. Sehingga mudah nggak? Itu terkait dengan tadi keadaan yang tasbih itu apakah bisa terjadi? Satu sisi harus kemudian ya ada nggak yang pernah mengklaim dari apa ulama al-mutakin Rabbani? Kalau yang mengklaim adalah apa bahasanya? Yang diulang-ulang si kubron itu apa? Oh, biasanya yang musyafah kayak gitu istilah dalam bahasa Ya, baik. musyafah itu. Kebanyakan tuh yang gila versi kita gitu. Ya. Kalau versi mereka malah wali majid tuh. Kalau versi kita gila. Dan itu luar biasa ya. Saya juga baru-baru ini pernah mengklik ya tentang Gus Ja'far Pasuruan. Ya. Itu juga masalah. Muhibinnya itu luar biasa. Jadi ngomongnya nggak tahu ngomong apa, tapi ini maknanya sangat dalam ini. Jadi dipahami itu sebagai jadi bahkan bisa jadi lebih dipercaya itu daripada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu realita. Padahal ngomong nggak jelas, keteraturannya juga nggak ada. Kemudian tuh ya semua masa cuma 1 menit, kita hidup cuma 1 menit. Ngomong nggak? Itu tausiahnya dianggap sangat istimewa. Luar biasa. Dan ini inilah negeri kita, ya. Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi luar biasa halunya. Maka ada YouTuber yang suka tergetan, siapa Harry Pras, yang tiap hari ngomongin itu terusnya tentang Allah halu. Tapi ya saya akui juga, walaupun kadang ya membahayakan juga bagi dia. Tapi kalian yakin yang punya rasa takut ya. Soalnya apa? Sebut apa? Pancasila. Sebut nama kan? Atau sebut nama. Kalau garisnya disebut, ternyata apa kemudian dia dibiarkan bersama pihak-pihak tertentu untuk untuk kemudian setidaknya juga kan kadang orang kan nggak suka ya. Kalau kemudian dimaki-maki ini kan nggak suka. Jadi bisa jadi itu juga ya, kan masyarakat awam, masyarakat umum itu semuanya. Jadi kalau orang jadi dapat maki-maki terus sombong. Nah, jadi orang jadi lari misalnya yang setipe memang ya kalau memang yang tipe. Kalau yang tipenya halus, lembut kan enggak.
wakin qala al-qasr kalau lam yakun laha waliyun fa sultan waliyun man la waliya lahu. Ya, beliau sampaikan rahimahullah tidak ada nikah, tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi adil. Dan mahar baik sedikit atau banyak. Dan barang siapa yang tidak punya wali, wanita yang tidak punya wali, maka walinya adalah sultan. Sultan walinya adalah wali bagi sultan adalah wali bagi yang tidak punya wali. Ya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la nikah illa liwali wa syahidai adlin. Juga Nabi bersabda, ayyuma imratin nakahat biwali waliha fanikaha batilun wa batilun wa batilun. Ya, tidak ada nikah. Ini Nabi wujud menunjukkan Nabi sehat, ya lebih abad. Tidak ada nikah. Kalau Nabi wujudnya kan ada kan? Ada nggak yang nikah tanpa wali? Ada. Maka ini bukan menafikan wujudnya, tetapi menafikan apa? Keabsahannya. Karena wujudnya kan ada. Wujudnya kan ada. Nikah tanpa wali wujudnya ada. Nah, dengan metode Nabi itu untuk melarang itu lebih abad daripada bala tungkau atau ya jangan dinikahkan, jangan kalian menikahkan tanpa wali. Itu lebih abad lah nikah dengan wali, lebih apa? Lebih ngena tuh, lebih mendalam. Jadi larangan dengan cara menafikan daripada dengan nahi. Nabi lebih abad daripada nahi. Jadi menunjukkan jadi betul-betul tidak boleh ada. Ya, tidak boleh, tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil. Dan juga wanita mana saja yang dia dinikahkan tanpa izin walinya, maka nikahnya batin sampai 3 kali. Itu penekanan yang paling kuat secara umum dalam bahasa Arab. Kalau diulang sampai 3 kali. Ya, walaupun tidak dipungkiri ada sebagian dari ulama fuqaha yang mengatakan sahnya. Artinya berarti kalau begitu dibawa kemana? Ima kepada keabsahan hadis, ya, atau kepada kesempurnaan. Tidak sempurna nikah tanpa wali. Kalau keabsahan hadis yang dipermasalahkan, ya karena nggak ada dalilnya. Dan itu kan muamalah. Yang penting sudah terjadi akad nikah, ya, dan dinikahkan. Lapasnya bentuk kepada urusnya. Syarat dan ketentuannya, kalau nggak ada persyaratan dan ketentuan bersyarat, ya sudah nikahkan aja tanpa syarat dan ketentuan yang sudah nikahkan. Kalau apa? Nggak ada dasarnya kan mau nggak mau harus nikah. Kan nggak boleh zina. Diperintahkannya apa? Menikah. Kemudian nggak ada ketentuan dari syariat harus bagaimana, apa yang bersama dan sebagainya. Berarti kembali kepada apa? Ya sudah. Mana kalau sudah mengalami sudah terjadi akad nikah bisa jalan. Seandainya nggak ada. Jadi ini akan kembalinya kepada apakah kalau pemuda yang berpendapat misalnya hadisnya lemah, ya berarti sahnya karena nggak ada apa? Nggak ada dalil yang melarang, melarangnya. Ya, nggak ada dalil yang melarangnya. Karena muamalah kan kalau melarang sesuatu harus ada apanya? Adanya. Nah, bagi kemudian yang menganggap ini sah, mentakwilnya pada apa? Pada sisi kesempurnaan. Ya. Kemudian ini masalah fikih ya. Ini masalah fikih. Disampaikan oleh mu'allif dalam bab sunnah yang mengesankan pembeda antara apa? Antara sunnah dengan ahlul
bid'ah. Berarti ini di masa mu'arif rahimahullah dan bagi pandangan mu'arif rahimahullah, siapa yang menikahkan tanpa wali, menikahkan wali ada cacat apa? Cacat secara apa? Torikohnya, cacat secara kehidupan sunnahnya. Jadi ada indikasi ini perilaku apa? Ahlul bid'ah. Ada yang terjadi memang. Dan antum dulunya begitu kan? Kayaknya. Banyak antum dulunya adalah apa? Memberikan kebebasan apa? Nikah tanpa wali, benar enggak? Enggak? Alhamdulillah. Ya, tapi di Indonesia banyak. Ya, kaum Harokiyun, ya, apalagi yang apa? Yang NII atau apa? Jadun 11 atau yang sebagainya. Ya, itu biasa itu maksudnya. Dan dulu kemudian di awal dakwah salafnya juga hampir-hampir ya. Jadi 30 tahunan sebelumnya itu ya hampir-hampir saja mempermudah hal itu ya. Sama ustadznya kan, dinikahkan sama siapa? Sama ustadznya. Itu populer. Kalau kalangan ngaji ya cukup orang tua nggak setuju kan, gimana mau setuju, kenal apa enggak keduanya. Ya udah, kalau orang tua nggak setuju kan sama ustadznya. Jadi orang tua diminta izin nggak setuju, ya udah nikahkan aja. Bahkan kadang tahu-tahu orang tuanya udah nikah tanpa minta dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Ya. Jadi ternyata itu memang menjadi perilaku ahlul bid'ah. Sampai zaman kita pun masih berjalan seperti itu. Ya, jadi walaupun ini masalah fikih, tapi ternyata bahkan ini urusan khilaf ya, masih ada khilaf dari para ulama salaf dulu, tetapi ternyata menjadi apa? Menjadi salah satu perilaku yang secara umum dia bid'ah. Di seandainya dia Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian dia berpendapat yang bukan jumhur, ya masih kita kiri. Tapi ya kebetulan begitu, yang menempuh jalur ini, maka apa? Itu banyak dari kalangan apa? Ahlul bidah. Jadi sementara kemudian ada pendapat yang mengatakan tidak disalahkan wali, ya diambillah sebagai jalan keluar dari permasalahan maka hadapi. Sebab kalau dapat izin dari wali nggak dapat. Ya ini kenyataan yang ada. Kemudian bagi yang tidak punya wali maka walinya sultan. Nah ini kadang apa? Diambil, dia laksanakan nih. Tapi sultannya ada ustaz, hakimnya ustaz, kiainya, ustaznya hakimnya. Padahal yang dimaksud hakim ya pemerintah. Maka dalam di kita maka pengadilan agama atau KUA pihak KUA yang apa? Yang siapa yang tidak jadi wali hakim dan penguasa, yaitu yang menjadi perwakilan penguasa di kita adalah, dan dia hanya KUA, bukan kemudian penguasa kemudian presidennya enggak, atau kemudian dia tadi walaupun bisa jadi aslinya kan presidennya, tapi enggak ketua RT-nya enggak ketua RT-nya, tapi ada jihad yang sudah ditunjuk oleh negara untuk kemudian urusan wali nikah ketika mereka tidak punya wali. Dan juga sedekah, artinya apa namanya, sodak mahal kecil nggak apa-apa ya, banyak juga boleh, tetapi wanita yang terbaik adalah apa? Yang sedikit mahalnya. Dan antara Jawa dengan Sunda tidak kelas. Sunda agak high class. Beruntung saya. Dia bersunda tapi dengan apa? Standar Jawa. Standar Jawa. Sunda dengan standar Jawa. Itu Gimana? Jawa premium, Sunda pertama. di bawah premium malah. Ya, karena di Jawa kan seperangkat alat sholat itu. Dan betul-betul murni seperangkat alat sholat cukup itu.
setelah kalau sholat titik. Sudah gitu nanti biaya pernikahannya masih dari perempuan. Jadi modal dengkul aja. Itu kalau di Jawa bisa. Ya. Dan saya menikah 4 kali, itu masuknya ini saudara olah. Karena ya secara nilai praktis nggak ada yang lebih dari 1 juta. Jawa mana saja kalau Jawa. Mana saja, Jawa mana saja begitu. Ada orang Jawanya. Ya. Jadi ada itu. Jawa mana saja. Itu selalu begitu. Kecuali Jawa yang sudah terpengaruh. Jawa yang sudah terpengaruh. Selalu orang Jawa nggak bermasalahkan. Mau apapun nanti yang bermasalahkan. Paling nanti yang jadi rujukan kalau mereka ini adalah apa namanya masalah walimahnya aja kalau komunitas. Kalau masalah maaf hampir nggak ada yang nawar. Secara umum terserah. Bahkan kalau kemudian mungkin mahar bukan jadi apa? Ini persyaratan mungkin tanpa mahar pun jadi. Dan kadang apa maharnya dikasih. Iya. Dikasih untuk mahar. Dikasih dulu nanti untuk mahar. Ya. Yang penting jauh, karena beberapa kali itu secara umum ya, dari mungkin puluhan kali saya memproses baik dari undang dan sebagainya itu hampir nggak ada yang kemudian nyebut terserah. Ya, dan itu boleh ya. Dan kemudian artinya bahkan secara syariat itu sebagai kebaikan bagi si wanita, mempermudah dan tidak memberatkan mahar. Tapi terkadang ada yang dari sisi maharnya bebas, tapi yang berat apanya? Ini untuk biaya resepsinya. Yang itu kalau nggak siap sekian jangan. Itu juga ada tertentu ya, kayak di Makassar kan apa namanya? Panaik ya. Panaik. Itu kan ya bagi orang Jawa geleng-geleng kepala. Ya itu yang apa di daerah tertentu. Jadi mungkin kalau sisi maharnya sama, tapi panaiknya yang apa? Karena untuk kemudian memudah keluarga besar dan mengadakan walimah dengan standar tertentu ya, dan sekarang pun sudah dulu waktu kami kan masih ya ala adanya aja walimah. Kalau sekarang di keluarga Salafi pun sudah apa? Sudah naik kelas punya walimah. Tetapi tadi walaupun sudah jam sekarang ya saya walimahnya pun juga sama. Dua diuji berapa orang dan cukup. Ya nilainya ya paling berapa? Ya, nasi kotak sudah cukup sesuai dengan kemampuan. Nah ini kemudahan Islam ya. Ini kan semuanya mudah ini. Wali ya kalau ada, kalau enggak hakim ya. Kemudian mahar 2 saksi sangat mudah untuk nyari 2 saksi orang mah, nggak ada sulitnya. Kemudian terkait dengan mahar tadi. Bahkan zaman Nabi kan cincin besi. Ada yang apa? Ayat, surat apa? Al-Ikhlas itu. Dan saya pernah menyaksikan juga ikhwan itu. Saya nyondangi. Kebetulan guru saya tadi masih bujangan ya. Maka saya tawarkan dengan murid saya. Jadi apa maharnya? Baca ayat surat Al-Asr coba.
dengan mahal surat al-asal dibacakan. Ya, saya bagian yang terbanyak. Ya dari awalnya ngeblangin sampai kemudian jadi ya, mahalnya surat al-asal. Itu Jawa. Ya, ekstrim semua. Kan itu aturan terakhir aslinya kan. Walaupun menunjukkan bahwasanya makanya bolehnya mengambil upah dari mengajar Al-Quran itu diatur dirinya. Ya, karena itu kan nilai itu. Mahal disertakan nilai ya, bernilai. Bisa dipakai untuk mahal maka bisa mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Ya, di samping dari yang lain. Nah itu saja Fathul Rahimani wa Alhamdulillah. Kemudian ya satu lagi nih. Kalau Malik Rahimahullah, wa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu salasan faqad hulimat alaihi la tahilu hatta tankiha zawjan ghairah. Malik mengatakan apabila seseorang laki-laki mentalak istrinya sudah 3 kali talak, maka haram baginya dan tidak boleh menjadi haram baginya untuk dinikahi. Tidak boleh baginya untuk menikahinya sehingga dia menikah dengan lelaki yang lain dan dicerai kemudian habis masa iddahnya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala at-talaqu marratan fa imsaku min ma'rufin aw tasrihu bi ihsan ila qawlihi fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Ya. Jadi tolak itu 2 kali. Maka setelah itu terserah mau ditahan dengan cara makruh atau kemudian dilepas ya, dengan cara yang bisa. Nah nanti kalau kemudian dia mentalaknya setelah 2 kali, maka tidak boleh baginya untuk kembali kecuali setelah sampai menikah dengan lelaki yang lainnya. Nah kalau kemudian lelaki yang itu sudah menalaknya baru dia bisa kembali. Nah maka kemudian dibahas oleh para ulama apa? Tentang haulnya hilah dan gak sahnya nikah dengan apa hilah. Ini itu mantan itu nikah dulu ya. Ya tapi jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain, setelah itu cerai ya. Itu hilah, ngakal syariat. Itu haram. Nggak boleh. Jadi nikah dengan maksud hilah aja untuk tadi ngakal syariat. Walaupun betul-betul sudah sampai ya, sampai kemudian ya betul-betul sudah menikahi dan sudah hubungan suami istri. Tapi kalau melihat itu jadi nggak boleh. Itu nanti kena kaidah manistakjala qabla auni uqibabi firmani. Siapa yang berusaha untuk mendapatkan segera ya, yang memang dia bisa jadi punya hak di situ sebelum waktunya, maka ya dia terhalang untuk apa? Dihukumi untuk tidak bisa mendapatkannya. Jadi nggak boleh kira itu. Jadi betul-betul nikahnya nikah yang ya, wajar, normal, dinikahi, lalu kemudian rumah tangga berjalan, ya berjalan lancar, akhirnya bersalin. Nah silakan kalau itu. Bukan dirancang ya, bukan dirancang, itu nggak boleh merancang apa untuk kemudian menikahi mantan istrinya yang sudah talak bain atau menikah sama orang lain, tapi dengan catatan ya, orang itu sudah untuk menceraikannya. Itulah namanya haram hukumnya. Itu ngakali syariat. Jadi itu cara kerja Yahudi. Ya, ya itu cara kerja Yahudi. Jadi kesannya tetap patuh pada syariat, tapi hakikatnya tidak. Ya ini terkait dengan sama ini kan masalah fikih ya, masalah fikih. Namun ya kalau aslinya kalau melanggar ini itu maksiat saja, tidak menjadi orang itu bid'ah ya dengan sebab ini. Tetapi hal-hal seperti ini biasa dilakukan siapa? Ahlul bid'ah, karena mereka ittiba'ul hawa gitu. Mereka ittiba'ul hawa. Maka kemaksiatan yang menjadi perilaku ahlul bid'ah
yang kemudian kalau kita sering melakukannya, maka jadi disebutkan secara khusus oleh para ulama ya di dalam kitab-kitab mereka untuk menunjukkan bahwa kalau maksiat yang seperti itu biasanya ada apa? Ada kaitannya dengan pelakunya sebagai ahlul bid'ah. Ya, sehingga untuk waspada kaum muslimin ketika ada orang kok melakukan demikian, ya jangan-jangan dia ahlul bid'ah. Bukan karena itu adalah merupakan bid'ah, itu haram dan maksiat. Tetapi tadi ketika sebuah kemaksiatan dan dimasukkan di dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab akidah, atau sebuah amaliyah fikih dimasukkan dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab akidah, itu adalah biasanya yang melanggar hal tersebut adalah ahlul bid'ah, menjadi ciri khusus mereka. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah itu hal seperti dalam besar, maka yang mereka sangat sedikit seandainya mereka melakukannya. Dan terbukti bahwa yang melakukan hal-hal seperti itu ya orang yang selama ini pun tidak berpegang teguh kepada sunnah. Adapun yang berpegang teguh kepada sunnah, maka mereka pun menghindari hal-hal seperti itu. Dengan kaum yang salah, mereka menghindari hal-hal itu. Tidak, walaupun tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum individu dari Ahlussunnah yang melakukan pelanggaran berupa meninggalkan satu kewajiban atau mengerjakan suatu kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tentang wali yang terjadi di sebagian masyarakat kita, masalah perwalian, anak perempuannya ini hasil hubungan HTS, di hubungan tanpa status di luar nikah. Kemudian si lebena penghulunya itu tidak mengetahui itu hal ini, maka dijadikan si bapak biologisnya, bukan bapak syar'inya, dijadikan wali. Gimana hukum nikahnya ini? Padahal kan secara hukum Islam hasil hubungan zina itu bapaknya tidak bisa menjadi wali. Ya, itu kenapanya ada khilaf ya kalangan ulama itu. Asal kemudian kan bisa dinisbahkan kepada ini. Ada khilaf bolehnya menikahi wanita yang dizinainya. Ya. Maka kalau kemudian intinya kalau kemudian kita mengambil pendapat yang tadi aja harus kemudian diulang lagi gitu. Kalau kemudian kita mengambil pendapat yang tidak sah karena tidak bukan walinya. Berbeda kalau kemudian selama kemudian yang menikahinya adalah artinya biologisnya, kecuali yang menikahinya orang lain kan jelas bukan, tuh sudah hamil atau dinikahi, padahal itu bukan hasil kerja dia, itu jelas kan? Ini hasil kerja dia kemudian dinikahi, karena ada khilaf kalau ini hasil kerja dia tentang diperbolehkan menikahnya atau tidak. Nah kalau kemudian intinya kalau kemudian itu anak sudah jelas dianggap bukan walinya, kan berarti nikahnya tanpa wali. Maksudnya kan kemana? Ke hakim, karena dia nggak punya wali kan, walinya hakim. Karena orang nggak punya wali ada dua kemungkinan, karena apa? Sudah habis meninggal, walinya nggak punya lagi, atau karena tadi dia adalah anak zina sehingga nggak punya wali, maka walinya wali hakim. Nah kalau kemudian si anak ini tahu, ya bisa konsultasikan ke KUA atau pengadilan agama. Mungkin nanti di prosedurnya akan seperti orang yang sudah nikah siri, maka disuruh apa oleh pihak pengadilan agama? Suruh nikah lagi. Nikah siri belum tercatat, maka disuruh apa? Suruh nikah lagi. Dan saya paling komplit ya dalam ini, dalam pengalaman saya paling komplit.
kali nikah siri. Yang pertama itu pengadilan agama cukup mengesahkan, karena saya minta surat itu untuk satu izin poligami, kedua isbat nikah. Satu surat dua permohonan. Kemudian kedua-duanya dikabulkan. Maka saya nggak perlu nikah lagi. Nggak ada dari pengadilan suruh apa? Suruh nikah lagi. Tapi suruh minta surat aja, surat nikah ke kakak. Nah, nikah siri yang kedua itu apa? Itu sudah punya anak, baru ngurus. Udah nggak berlaku itu. Izin poligami sekaligus apa? Isbat nikah nggak berlaku. Jadi harus akan lagi izin poligami dulu. Izin poligami dapat. Setelah dapat baru apa? Baru kemudian ngurus surat nikah dari awal itu. Ngurus NA dari awal. Kemudian diformalkan di KUA. Diformalkan di KUA. Ya tentunya dengan walinya. Jadi diformalkan di KUA. Maka dapat buku nikah dari itu. Kemudian sudah ada anak kan, ngurus lagi asal usul anak. Karena untuk ngurus asal usul anak harus ada apa? Harus ada nikah yang kedua gitu. Nikah yang pertama kapan sirinya, kemudian nikah yang kedua yang resminya. Itu. Ya, yang mau pernah, yang jauh lebih pernah, antum. Jadi bagi macam model jadi berbagai macam fikih prakteknya gitu bisa dendera ya. Kalau ini wali ada tapi dinikahin sama yang ngurus anaknya, jadi dari kecil pamannya yang ngurus. Nah ketika nikah, yang nikah itu pamannya, padahal walinya ada. Ya, sama orang tuanya masih ada. Ya, tapi mengizinkan orang tuanya. Enggak, justru orang tuanya enggak ngizinin. Ya, kalau begitu itu Pak, nggak apa-apa. Kalau kemudian lapornya ke mana? Ke KUA. Nanti KUA akan kalau nggak mengizinkannya tanpa alasan, itu akan dikasihkan juga ke wali yang lainnya. Ya, kalau walinya nggak punya alasan, wali pokoknya nggak punya alasan untuk menahan, akan diberikan ke wali yang lainnya yang setuju. Dan itu pernah seperti begitu. Orang tuanya nggak membolehkan karena tadi tidak setuju sama untuk nikah sama yang ngaji ke kapal, maka dan itu kan bisa ke pengadilan, tidak punya pandangan. Ya jadi percekcokannya ini kan saya yang ngurus dari kecil kata pamannya. Ya tapi kan saya walinya. Udah saya aja yang nikahin, saya aja yang biasa kan walinya. Nah terus itu ini pernikahan nggak sah katanya, karena dinikahkan sama bukan walinya. Nah itu gimana solusinya? Pernikahannya gimana? Dikonsultasikan aja kayak ini. Kalau masalah alfal itu Pak, jadi Pak, ya, jadi Pak. Kalau dari segi syariat sah apa? Pamannya yang maksa. Ya Pak, jadi kan itu bukan haknya pamannya. Sabul biasanya kalau masyarakat awam. Jadi itu dikonsultasikan aja kayak ini. Kan sekarang sudah nikah. Coba konsultasikan ke wali amar dari dalamnya Pak, ke pengadilan agama atau kemudian. Ya. Nanti kan ada solusi. Kalau kemudian sudah, ya tetap kemudian akhirnya diulang sama wali atau kemudian walinya mau nggak mau akhirnya atau kemudian diambil alih oleh Bapak. Jadi kalau menurut saya, jadi tapi sebaiknya itu dibawa kepada dikonsultasikan. Karena kan itu bukan wilayahnya orang awam, bukan wilayahnya orang asam. Itu ada aturan ini. Ya, sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.